Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali, mengulang kembali pembahasan dari kelompok 1 yaitu sejarah teori Islam usul fikih. Kaidah fikih sebelum prakodifikasi atau sebelum pembukuan, kaidah-kaidah fikih ini berkembang secara lisan ke lisan berdasarkan kaidah praktik hukum yang dilakukan oleh para nabi dan generasi selanjutnya seperti para sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 4 masa, di mana masa tersebut menjadi sebuah gambaran umum tentang bagaimana usul fikih dalam sejarah. Keempat masa tadi itu adalah yang pertama ada masa Rasulullah SAW, yang kedua masa sahabat, yang ketiga ada masa tabi'in, dan keempat ada masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Yang pertama itu ada pada masa Nabi SAW. Pada masa tersebut usul fikih belum terbentuk sebagai ilmu yang terstruktur, tetapi lebih pada metode untuk memecahkan masalah hukum dengan merujuk langsung kepada Al-Quran atau bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya orang non-Arab yang memeluk Islam, mereka timbul kesulitan dalam memahami nas yang ada. Hal ini memunculkan kebutuhan mereka untuk menetapkan kaidah-kaidah bahasa dalam memahami nas tersebut, sehingga usul fikih ini lahir sebagai ilmu. Menurut Mustafa Said Al-Khain, usul fikih ini ada sebelum fikih, karena usul fikih merupakan fondasi yang menjadi dasar bagi pengambilan hukum fikih yang lebih lanjut. Pada masa awal, metode pengambilan hukum yang digunakan oleh para sahabat ini adalah mencari petunjuk dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah SAW secara langsung. Ini bisa dianggap sebagai bentuk dasar dari usul fikih meskipun belum berkembang menjadi ilmu yang sistematis. Yang kedua ini ada pada masa sahabat, yaitu masa di mana setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat ini harus memecahkan masalah hukum tanpa bimbingan langsung dari Nabi Rasulullah SAW. Mereka ini menggunakan 3 sumber utama untuk hukum, yaitu yang pertama ada Al-Quran, kedua sunnah, dan 3 ra'yu atau nalar. Dan setelah wafatnya Rasulullah SAW ini, sahabat menghadapi tantangan baru dalam memecahkan kasus-kasus hukum, dan mereka mulai menggunakan metode baru seperti ijma, qiyas, dan istislah atau maslahah mursalah ketika tidak ada petunjuk dalam Al-Quran atau sunnah atau qiyas atau ra'yu. Selama pada masa sahabat ini, mereka juga sering melakukan musyawarah untuk mencapai konsensus tentang masalah hukum tersebut. Beberapa sahabat yang ahli dalam bidang hukum ini seperti Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab dan lainnya ini berperan besar dalam pengambilan keputusan hukum. Dan kias ini digunakan untuk menyamakan kasus-kasus baru dengan kasus yang sudah ada. Dan sementara untuk maslahah ini digunakan untuk mempertimbangkan kepentingan umat. Yang ketiga, pada masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang mereka itu belajar langsung dari para sahabat. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan sahabat. Namun ada 2 fenomena penting yang muncul pada masa tersebut, pada masa tabi'in ini.
Yang pertama itu ada pemalsuan hadis. Yang kedua ada perdebatan tentang penggunaan ra'yu atau nalar. Hal ini memunculkan perbedaan antara kelompok Irak dan Madinah. Selain merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, para ahli hukum tabi'in ini juga mulai menggunakan ijma ashabi, ijma al-Madinah, dan fatwa sahabat, qiyas, dan maslahah mursalah sebagai rujukan hukum tambahan. Selanjutnya pada masa imam-imam. Pada masa sebelum Imam Syafi'i, ada imam besar yang berperan penting dalam perkembangan istinbat, yaitu ada Imam Abu Hanifah dan kedua itu ada Imam Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah, yakni pendiri madhab Hanafi, dalam istinbat merujuk langsung dari Kitabullah, yaitu Al-Quran, sebagai sumber pertama. Jika tidak ditemukan dalam sumber pertama ini, Al-Quran, ia merujuk pada sunnah Rasulullah SAW. Jika keduanya tidak ada, ia berpegang pada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara sahabat satu dan sahabat kedua, ia akan memilih salah satu pendapat tersebut, satu dan kedua tersebut. Dia memilih salah satunya. Imam Abu Hanifah ini terkenal banyak menggunakan qiyas dan ihtisan dalam ijtihadnya. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas, yaitu pendiri madhab Maliki. Ia memiliki metode yang khas, di antaranya ada yang pertama itu ada ia sangat menghargai amal ahli Madinah sebagai sumber hukum pertama. Jika terdapat hadis ahad atau hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang namun tidak mencapai derajat mutawatir yang bertentangan dengan amal ahli Madinah ini, maka ia lebih memilih amal Madinah. Hal ini karena amal Madinah tersebut dianggap sebagai warisan sahabat yang langsung mendapat petunjuk dari Rasulullah SAW dan dijalankan selama 10 tahun di Madinah. Setelah masa kodifikasi, usul fikih ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pada abad ke-9 hingga ke-12, para ulama ini seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Ghazali menyusun dan menyempurnakan prinsip dasar dalam pengambilan hukum Islam, seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Pada abad ke-13, usul fiqh semakin sistematis dengan tokoh-tokoh seperti Al-Juwaini dan Ibnu Al-Human memperkenalkan pendekatan rasional dalam pengambilan hukum. Pada abad ke-19 hingga ke-20, modernisasi dan kolonisasi tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Syed Qutb mengusulkan reformasi dalam usul fikih ini agar lebih relevan dengan tantangan zaman, seperti hak asasi manusia dan masalah sosial politik. Di abad ke-21, usul fikih ini semakin dihadapkan pada tantangan globalisasi dengan ulama berupaya menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan hukum internasional, serta memfasilitasi ijtihad kolektif untuk isu-isu kontemporer. Itulah tadi pembahasan dari kelompok 1, yakni sejarah usul fikih sebelum prakodifikasi maupun setelah kodifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.